Perkenalkan, nama saya Safina Triamelia dengan NIM 2504067474197. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan governansi digital di Kota Mojokerto. Salah satu kota kecil di Jawa Timur yang mulai bertransformasi menuju pemerintahan berbasis teknologi. Lewat video ini, kita bakal bahas gambaran umum kotanya, penerapan sistem digital, sampai analisis kelebihan dan kekurangannya. Kota Mojokerto terletak sekitar 50 km sebelah barat Surabaya dan dikenal sebagai salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Indonesia. Hanya sekitar 16,46 km persegi. Jumlah penduduknya lebih dari 130.000 jiwa, atau lebih tepatnya 141,63 jiwa, tersebar di 3 kecamatan, Magersari, Prajurit Kulon, dan Kranggan. Walaupun kecil, Mojokerto memiliki potensi ekonomi dan sejarah yang besar karena menjadi bagian dari kawasan Majapahit. Dalam tata kelola pemerintahan, Mojokerto aktif melakukan digitalisasi layanan publik, terutama sejak pandemi COVID-19, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penerapan governansi digital di Kota Mojokerto adalah melalui Palapa Mojokerto, sebuah platform pelayanan publik berbasis teknologi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu portal, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga pengaduan masyarakat. Dengan Palapa, warga bisa mengurus dokumen secara daring tanpa harus datang ke kantor dinas. Misalnya, untuk membuat surat pindah, izin usaha, atau melapor masalah lingkungan, cukup melalui portal Palapa saja. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Kominfo Kota Mojokerto sebagai bagian dari strategi menuju Smart City. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Yang membedakan Palapa Mojo dari sistem di daerah lain adalah integritas lintas dinasnya. Data dari Dinas Kependudukan, Dinas Perizinan, dan Dinas Sosial saling terhubung secara otomatis. Artinya, masyarakat tidak perlu mengisi data berulang-ulang saat mengakses layanan berbeda. Selain itu, Palapa juga memiliki fitur real-time monitoring, di mana masyarakat bisa melihat sejauh mana laporan atau permohonan mereka sudah diproses. Transparansi ini menjadi nilai tambah karena masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. Salah satu contoh sukses dari penerapan Palapa Mojo adalah meningkatnya efisiensi pelayanan publik sejak tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, jumlah warga yang menggunakan layanan online meningkat lebih dari 40%. Proses pembuatan dokumen kependudukan yang sebelumnya bisa memakan waktu beberapa hari, kini bisa selesai hanya dalam 1 hari kerja. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Warga merasa lebih mudah mengakses layanan dan mendapatkan kepastian waktu penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau dilihat secara kritis, sistem Palapa Mojokerto ini sudah sangat baik dalam hal integrasi data dan efisiensi pelayanan. Tapi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, belum semua rakyat familiar dengan layanan digital, terutama warga lanjut usia yang masih kesulitan menggunakan platform online. Kedua, koneksi internet di beberapa wilayah juga perlu diperkuat agar aksesnya lebih merata. Jadi, rekomendasi saya, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, serta memperluas jangkauan infrastruktur internet agar layanan ini benar-benar inklusif dan diakses oleh semua kalangan. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa Palapa Mojo merupakan langkah nyata Kota Mojokerto menuju pemerintah yang lebih modern, efisien, dan transparan. Dengan inovasi digital ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana praktek governansi digital diterapkan di tingkat daerah.